Lo? Kita jangan pernah ketemu lagi, Batu Bata. Meskipun berat buat gue jauhin lo, tapi lebih berat saat gue ngeliat ibu nangis karena gue deket sama lo, Batu Bata. Gue juga yakin ini pasti ulahnya Om Raymond. Tapi gue gak mungkin sanggup jauh dari lo, usus goreng. Lo manfaatin situasi ini karena lo tahu lo mau deket sama usus goreng, iya kan? Bukan urusan lo lagi. Lo licik banget jadi orang. Lo nggak ngaca. Lo cuma bisa sedih dan lo nggak bisa berbuat apa-apa. Lo takut diacem sama bokapnya Mel. Lo takut kehilangan semua fasilitas lo. Gue minta maaf ya. Sekali lagi, gue gak pernah bermaksud bikin mata lo buta. Tapi maaf, gue gak bisa dampingin lo terus. Kenapa? Kenapa lo gak bisa dampingin gue lagi? Maafin gue ya, Mel. Tapi lo harus tahu, Yang bokap lo udah lakuin itu bener-bener gak adil dan keterlaluan. Hei pangeran, kamu ngomongin adil depan Mel. Kamu tahu yang adil yang pantas untuk kamu apa? Saya jeblosin kamu ke penjara. Penjara Om bilang. penjara. Om mau masukin saya ke penjara. Silahkan Om. Silahkan masukin saya ke penjara kalau itu bikin Om puas. Om tahu, saya nggak pernah takut. Lebih baik saya di penjara daripada saya di sini nurutin semua kemauan Om kayak boneka nggak jelas. Jadi kalau itu bikin Om puas, silahkan. Saya tantang Om, masukin saya ke penjara sekarang juga. Dad, kenapa sih? Aku nggak ngerti. What's going on? Kok bawa-bawa penjara sih? Pergi kamu dari sini sebelum kesabaran saya habis, pangeran. Om gak usah khawatir. Saya mau pergi kok dari sini. Selamat siang, Om. My friends, pangerannya tinggalin gue. Sakit. Kenapa pangeran tinggalin aku? Aku gak mau ditinggalin pangeran dalam kondisi aku kayak gini, Dad. Aku gak tahu harus ngejalanin hidup aku kayak gimana tanpa pangeran. Please, I beg you, bikin pangeran balik. Ya, please gonna be okay, ya. Udah dia urus semuanya. Pangeran jangan tinggalin gue. Ada harga yang harus kamu bayar karena sudah berani menyakiti perasaan Mel, pangeran. Kamu dan Pak Alek akan terima akibatnya. Dari siapa tuh? Oh, ini gue baru dapat kabar dari Rizky kalau Putri udah sampai ke rumahnya Rizky. Biasanya si Rizky tuh ya suka nyolong start duluan, tau gak sih, dari pangeran. Biasaan manfaatin tuh kondisinya dia biar bisa deket sama si Putri. Apa tak? Rizky manfaatin Putri? Yang ada Rizky tuh nolongin si Putri. Nah, emang si pangeran tuh bisa bantuin Putri dalam keadaan susah kayak gini? Kok jadi baper sih? Ya jelas lah gue jadi baper, tak. Orang ngomong kayak gitu tentang sahabat gue kok. Astaga. Makanya tak, kalau ngomong tuh dipikir dulu. Jangan asal nyeblak kayak gitu. Gila nafsu makan gue. Cicit, kita kan baru pacar. Cicit. Biasaan deh, suka ninggal-ninggal gitu. Citra! Citra! Tunggu, Cit. Lu mau kemana sih? Gue mau pulang, tak.
Gue gak suka lo ngomong kayak gitu tentang sahabat gue. Oke. Gue minta maaf. Kalau ada omongan gue yang bikin lo tersinggung. Lagian juga nih ya, gue cuma nerusin aja kok omongan itu ke pangeran masalah si Rizky. Tunggu. Pangeran udah tahu kalau Putri tinggal di rumahnya Rizky. Jangan bilang kalau lo udah kasih tahu ke pangeran soal ini. Aduh, keceplosan lagi gue. Nih mulut emang beneran harus gue kasih filter deh kayaknya. Lo bener-bener ya? Gue kan udah bilang sama lo kalau jangan kasih tahu soal ini sama pangeran. Apa emang gak bisa dipercaya, tak? Kayaknya bener deh. Kita berdua emang gak cocok kalau bareng. Mending kita gak usah lanjutin lagi. Kita gak cocok. Citra! Pangeran benerin tinggalan aku kan. Easy. Kamu duduk dulu sini. Lo kenapa? Kenapa, Mbak? Pangeran beneran tinggalin gue. Gue gak tau harus ngelanjutin hidup kayak gimana sedangkan gue buta kayak gini. Dan ini kenapa sih ngusir pangeran? Pangeran jadi pergi selama-lamanya kan. Daddy udah gak ngerti lagi menghadapi dia seperti apa. Daddy gak terima anak Daddy diginiin. Berani-berani nuduh Daddy bikin cewek asongan. Dan ibunya pergi dari kontrakan. Siapa dia? Emang Daddy beneran gak ngusir mereka kan dari kontrakan? No, I'm not. Daddy gak ngelakuin itu. Jadi kenapa dituduh? Ini anak harus tahu gimana caranya sopan santun. Kan dia dikasih pelajaran. Dan jangan deh, dengan nanti pangeran malah ke cewek asongan dan ninggalin aku. Udah, kamu tenang aja. Kamu tenang aja, ada Daddy. Daddy akan atur semua. Kan Daddy kasih dia pelajaran. Tasya, Fanya, orang mau makan ya. Sedih banget pangeran ninggalin gue. Raymond lagi. Aku tuh selalu gelisah kalau terima telepon dari Raymond. Karena setiap kali dia telepon, pasti kan ada masalah. Ya, selamat siang Pak Raymond. Pak Alek, kali ini pangeran sudah bikin saya hilang kesabaran. Berani-beraninya dia ngomong ke Mel kalau dia tidak mau menemani main lagi. Di mana tanggung jawab dia? Maaf Pak Raymond. Saya akan coba bicara dengan pangeran. Dan saya akan coba bujuk dia juga untuk bisa selalu dekat dengan Mel, Pak. Bicara, saya sudah muak Pak Alek. Bosan saya dengarnya. Saya benar-benar kecewa Pak Alek. Benar-benar kecewa. Mulai hari ini, saya akan tarik semua investasi saya di perusahaan Pak Alek. Tunggu Pak Raymond. Gue benci banget sama pangeran, tutup pintunya. Masa pangeran lebih pilih cewek asongan daripada gue sih? Gak gitu. Oh my god. Udah, Mel itu kan kado dari gue. Mel berkorban apapun demi dia. Berkorban gimana? Oh my god. Mel. Ini kalau lo kayak gini selebgram lo over. No more endorse, gak ada paid promote. Gak mau.
Breathe. Tapi kan selama masih ada your daddy, semuanya harusnya aman dong, ya kan? Kan dia bisa urusin semuanya. Ya, dengar tuh kata Tasha. Ya mana mungkin lo pangeran tinggalin lo begitu aja. Kan dia scared sama your daddy. Lagian your daddy kan tinggal telepon daddy-nya pangeran. Kelar kan masalahnya, dia nggak mungkin ngelawan bokapnya sendiri. Ya kok prediksi lo salah gimana? Lo nggak ngeliat pangeran sekarang seenaknya kayak gimana? Kayaknya dia udah kerasukan arwahnya si cewek asongan deh. Makanya dia berani ngelawan gue. Ih, nyebelin banget. Mel, prediksi gue nggak mungkin salah. Pangeran nggak mungkin kan mau kehilangan semua fasilitasnya. Dia pastilah nurutin bokapnya. Just trust me. Ya, exactly. Mana mungkin sih pangeran bisa hidup tanpa fasilitas bokapnya? Just trust me on this, please. Bener juga sih omongan kalian. Kan bikin gue tenang deh. Kamu ini bener-bener ya. Kamu tuh udah ngerusak segalanya. Kamu ngancurin bisnis papa. Kamu gak tahu gimana susahnya papa mendapatkan semua ini. Hanya demi kamu. Semua fasilitas mewah untuk kamu. Tapi apa yang kamu buat sama papa? Hah? Apa balasan kamu sama papa? Bukannya kamu bantuin papa menyelamatkan perusahaan papa, malah kamu ngerusak segalanya. Itu yang kamu lakukan ke papa. Anaknya kamu emang gak ada gunanya. Harus gimana papa ngomong sama kamu lagi? Kamu gak bisa dengerin omongan papa, mending kamu keluar sekarang dari rumah ini. Kembaliin semua fasilitas yang papa kasih untuk kamu. Papa tenang aja. Aku tahu kok. Papa pasti ngusir aku kan kalau aku nggak nurut sama papa. Itu nggak masalah, Pak. Aku kesini karena aku mau balikin semua fasilitas dari papa. Nih, semua uang aku, semua kredit card aku, aku balikin ke papa. Mobil yang papa kasih ke aku, aku balikin. Kamu nantang papa jadi. Berani ngelawan papa. Anak seperti kamu emang gak pantas dapetin semua fasilitas seperti ini. Gak apa-apa. Aku bukan yang nantangin papa. Tapi papa tahu. Lebih baik aku hidup gak punya apa-apa. Daripada aku punya semua ini, tapi aku ditekan terus sama papa. Aku udah gak kuat, Pak. Silahkan Papa ambil semuanya. Makasih, Pak. Makasih untuk semua fasilitas yang Papa kasih ke aku. Makasih Papa udah ngurus aku dari kecil. Maaf. Aku belum bisa jadi anak yang baik buat Papa. Yang membanggakan Papa. Aku nggak bisa nurut sama Papa. Pangeran. Pangeran.
Kamu akan tahu nanti gimana susahnya hidup tanpa fasilitas dari papa. Kamu gak akan bisa seperti pangeran ini lagi, yang dapat apa-apa dengan mudah. Kamu bisa minta apapun yang kamu mau. Karena sebentar lagi, semua fasilitas kamu akan papa cabut. Termasuk uang kuliah kamu. Papa gak akan mau bayarin lagi uang kuliah kamu. Pangeran, kamu dengar gak barusan omongan papa tadi? Papa kasih kamu kesempatan satu lagi. Jangan kamu sampai nyesel atas perbuatan yang akan kamu lakukan. Kamu boleh tinggal di rumah ini. Asal kamu mau dengerin omongan papa. Walaupun aku udah ngusir dia, aku yakin pangeran gak mungkin berani pergi dari rumah. Anak itu terlalu penakut. Mana mungkin dia mau ninggalin semua fasilitas yang udah aku kasih ke dia selama ini. Dia pasti gak akan bisa hidup susah di luar sana. Kemarin dia juga sempat pergi dari rumah. Tapi ujung-ujungnya dia tetap balik lagi kan ke aku. Kali ini pasti akan sama. Aku yakin dia gak akan berani pergi. Aku tahu banget kok, Pak. Di detik dimana aku ngeluarin kaki aku dari rumah ini, aku akan kehilangan semuanya. Termasuk kehilangan Papa. Cuman satu yang aku minta ke Papa. Di saat aku nggak ada nanti, Papa jaga diri baik-baik ya. Papa jangan terlalu capek kerja. Papa harus ingat sama kesehatan Papa. Kan Papa yang selalu bilang sama Pangeran, kesehatan itu adalah segalanya. Jadi Papa jaga diri baik-baik ya. Sekali lagi, aku berterima kasih. Aku bersyukur banget atas Papa dan semua yang Papa berikan sama aku selama ini. Terakhir aku cuma mau bilang, Papa, selamat tinggal. Sampai kapan lo bakal terus nyembunyiin soal beasiswa ke nyokap lo? Gue juga nggak tahu, Ki. Gue belum berani buat ngomong sama nyokap gue. Gue takut banget bikin ibu sedih. Kayaknya itu deh satu-satunya ketakutan gue. Gue takut bikin ibu sedih. Tapi sampai kapan lo tetap pura-pura kalau lo masih kuliah di kampus bunga bangsa? Cepat atau lambat, nyokap lo pasti bakal curiga. Dan kalau sampai nyokap lo tahu lo bohongin dia, apa nyokap lo gak semakin sakit? Jangan sampai kejadian gue sama Citra yang bohongin lo itu terjadi lagi. Lagian, bohongin orang yang kita sayang itu ternyata gak enak. Rasanya itu ngilang-hilang. Makasih ya, Ki, udah ngingetin gue. Tapi gue belum siap, Ki. Gue janji gue bakal ngomong sama nyokap gue secepatnya. Tapi gue butuh waktu. Gue harus kumpulin keberanian gue dulu buat ngomong sama nyokap gue. Tapi gue juga mau minta tolong sama lo. Selama gue ngumpulin keberanian gue buat ngomong,
Lo jangan bilang apa-apa ya sama ibu. Ki, makasih banyak ya, Ki. Gue gak tahu gue harus ngomong gimana lagi sama lo. Tapi lo udah banyak banget bantuin gue. Put, kan gue udah sering ngomong. Kalau lo gak perlu bilang makasih sama gue bakal selalu bantuin lo. Lo itu kayak malaikat yang dikirim sama Tuhan buat gue, Ki. Gue akan lakuin apapun supaya lo bisa tersenyum. Karena senyum lo jadi kebahagiaan buat gue. Maaf Den Rizky, Non Putri. Debbie bawa barang-barangnya ke kamar. Iya, Pi. Nyebelin banget sih tuh cowok. Kalau ngomong nggak pernah dipikir dulu. Udah tahu Rizky itu sahabat gue. Ngapain dia ngomong-ngomong kayak gitu? Kalau dia benci banget sama Rizky, ngapain sih harus sahabatan dan juga pacaran sama gue? Dia pikir dia sama Dead Flower sudah yang terbaik gitu. Citra, tunggu, Citra. Please, gue bisa jelasin. Oke, gue minta maaf. Kalau gue udah kasih tahu Pangeran masalah Putri pindah ke rumah Rizky. Tapi lo tahu kan, Cit, kalau Pangeran itu sahabat gue. Jadi gue nggak mungkin dong nggak ngasih tahu itu ke dia. Ya udah, lo kan mentingin sahabat lo. Gue juga mentingin sahabat gue. Jadi mending kita berdua putus aja lah. Iya, Citra, tar dulu. Biar gue jelasin dulu ya. Please, kita ke kafe dulu ya. Kita omongin baik-baik. Gak enak kan tuh diliatin orang kalau kita ngobrol di pinggir jalan kayak gini. Lo aja yang balik ke restoran sendiri. Gue nggak mau. Citra, please dong. Jangan kayak anak kecil kayak gitu, kenapa? Semua itu bisa diomongin baik-baik, biar nggak salah paham. Lagian lu kalau kayak gitu, gede-gedein sih kalau ada masalah. Nggak mau, pokoknya gue nggak mau. Apaan sih? Gue nggak mau. Ikut, Gue kan bilang. Itu kan yang di pinggir jalan atas sama Citra. Pak, nanti berhenti di depan ya, Pak. Oke, Mas. Ngapain mereka? Saya keluar sebentar ya, Pak. Ngapain kalian berdua kok peluk-pelukan di pinggir jalan? Gua sama cewek lain nggak mungkin lah, Ji. Lo tau gua kan. Dianya aja nih kegatelan. Nyamperin gua ke kafe tuh. Terus pakai acara, pakai peluk-pelukan gua lagi. Mana mau gua sama dia, amit-amit. Lo tau kan selera gua kayak gimana? Bener yang dia bilang. Lo yang meluk dia. Jadi kegatelan, nyamperin gua ke kafe tuh. Terus pakai acara, pakai peluk-pelukan gua lagi. Mana mau gua sama dia, amit-amit. Lo tau kan selera gua kayak gimana? Bener yang dia bilang. Lo yang meluk dia.
Oh, jangan-jangan di antara berdua beneran ada hubungan ya? Tapi kalian gengsi nggak mau ngaku. Nggak mungkin aja. Aduh, lo kayak baru kenal gua aja. Nggak mungkin lo. Citra. Kenapa dia marah? Mungkin baper kali sama omongan gua. Ya, pergi beneran dia si pacar. Makin kacau deh nih. Kenapa juga sih si Gio mesti tiba-tiba muncul di sini? Gara-gara Bu Nawang udah nggak tinggal dekat saya lagi, jadi nggak semangat nih. Tuh, kacamata aja udah males. My heart feels empty. Bukan cuma kontrakannya Bu Nawang aja yang kosong, hati saya juga ikut kosong nih. Aduh, berat banget. Untung aja today saya udah izin buat nggak ngajar. Sepi banget ya nggak ada si Rizky. Iya. I can close to Bu Nawang again. Lagian mana betah saya biarin lama-lama my future family jauh-jauh dari saya. Harus ke sana. Who's coming? Jangan-jangan Bu Nawang nih. Dia balik lagi cuma mau bilang saya nggak bisa lama-lama jauh dari kamu, Pak Regar. Kayaknya nggak sabaran banget. Sebentar, sayang. Iya, I'm coming. Who's that? Prince. Masuk aja. Kuncinya nggak di pintu. Pintunya nggak dikunci. Please, come in. Prince, kamu ngapain kemari? Hai Pak Regar. Hai juga. Saya boleh nggak Pak Regar? Numpang tidur di sini lagi. Ya, saya pergi dari rumah. Kamu pergi dari rumah? Boleh aja numpang di sini lagi. Terus kamu bawa... Tenang aja Pak Regar. Nih, saya bawa kok baju-baju saya sendiri. Iya, udah percaya saya. Kirain nanti pinjem bau saya lagi. Enggak dong, saya udah kapok kok. Terus kenapa kamu pergi dari rumah lagi sih? Saya diusir Pak Regar. What? Diusir? Sit down. Sit down, please. Your sauce. Iya, ini saya baru beli Pak Regar. Bagus ya? Iya sih, bagus. Tapi nggak dipakai ke dalam kamar dong. Come on. Nanti kamar ini jadi banyak debu. Saya lupa. Maaf Pak Regar. By the way, kamu diusir dari rumah. Ini ada hubungannya sama kebutaan Mel atau... Ya kurang lebih gitulah Pak Regar. Tapi udah ya, saya malas ngebahas itu sekarang. Ntar kalau saya mood, saya ceritain ke Pak Regar. Alright. Please, take your time. Kontrakan saya lama-lama udah kayak rumah singgah. Satu masuk, yang satu keluar. Yang satu keluar, yang satunya masuk lagi. Sombong banget nih anak. Beda banget sama si Rizky. Datang-datang main selonjoran aja. Kalau si Rizky tuh mau bantu-bantu nyapu, bersih-bersih, nyuci piring, masakin saya. Yang ini... Apa? Pak Regar ngomong. Ini saya bingung nih baju.
Bikinnya capek kali orangnya, bikin kotak-kotak begini kecil-kecil. Stop crying. Ani, kenapa berantakan sekali kamarmu? Dad, Kenapa lagi kamu sedih? Dad, masa pangeran ninggalin aku sih? Pasti pangeran udah capek ya sama aku. Apa karena aku buta makanya pangeran ninggalin aku? Mel, kamu jangan ngomong seperti itu. Dedi juga sedih. Kamu anak Dedi satu-satunya. Dedi akan lakukan yang terbaik, oke? Enggak, Dad. Aku tahu pangeran pasti udah gak mau sama aku lagi karena aku udah gak sempurna, karena aku udah cacat, Dad. Aku udah buta kayak gini, makanya pangeran udah gak mau lagi sama aku. No. You're perfect to me, oke? Dedi akan usahain biar pangeran akan kesini. Ya. Sampai ada yang nyakitin kamu, Dedi tidak akan tinggal diam. Dedi janji. Ya, Dad, aku mau pangeran balik. Pokoknya aku mau Daddy bikin pangeran balik ke aku, please. Iya, Dedi janji. Pangeran akan nemenin kamu lagi. Oke? Dedi yang urus semuanya. Jangan sedih tapi ya. Thank you, Dad. Temenin dulu ya. Oke, Om. Kita selalu jagain Mel kok, Om. Oke, thank you. Thanks, Dan. Ya. Duh, ini My Darling kemana sih? Kok nggak pernah nelpon ya? Jo, Iya, Pak Bos. kita ke rumah Pak Alex sekarang. Kita jemput paksa pangeran. Kalau pangeran nggak ada, kamu cari isi rumahnya. Siap, Pak Bos. Come on. Lama banget sih ngangkatnya. Pangeran mana sih? Kok nggak ngangkat nelpon gue? Mel, jedain sedikit lah nelponin pangerannya. Nanti lama-lama dia curiga loh kalau lo sebenarnya nggak buta. Lo daripada komen terus ya, mending bantuin gue cari pangeran deh. Tanya anak-anak sana. Daripada kedatangan lo useless di sini. Excuse me? Lo kok ngomong gitu ya? Kenapa? Lo nggak suka? Gitu. Udah deh, gak usah fake deh. Gue tahu lo butuh gue karena lo mau naik followers kan. Mending sekarang lo tanya anak-anak kampus pangeran di mana, karena gue nggak bisa jauh-jauh dari dia. Kalian kok bisa nemuin pangeran? Gue promoin Instagramnya biar followersnya naik. Ternyata selama ini lo nggak nganggap gue sahabat ya? Lo cuma nganggap kita orang yang seenaknya bisa lo suruh-suruh demi kebahagiaan lo gitu. Ih, apaan sih? Lo berani protes? Tasya! Tasya mau kemana lo? Ih, tungguin lah! Tasya! Mobil Daddy udah nggak ada nih. Tasya, berhenti. Apa lagi sih, Mel? Gue mau ngomong sama lo. Lo ngapain sih pakai aksi-aksi kabur segala? Udah capek jadi sahabat gue. Dari awal lo nganggap gue sama Faya sahabat lo. Kenapa ya? Gue ngerasa kayak lebih jadi pesuruh lo daripada sahabat lo. Ih, kenapa sih lo baper? Jelas lo gue baper. Tingkah laku lo itu udah keterlaluan, Mel. Lo pura-pura buta kayak gini, orang gak ada yang simpatik sama lo, tau gak? Yang ada, orang tuh annoyed sama sifat lo. Gak heran pangeran aja ngejauh dari lo. Ih, lo kurang ajar banget sih asal ngomong lo ya.
Excuse me, seenak-enak ya lo kayak gitu sama gue terus. Gue udah berapa kali bilang sama lo jangan ngandelin dari lo. Tapi apa? Lo deket pangeran terus kan? Stop! Jangan berantem terus dong. Gue kayak gini karena gue care sama lo. Lama-lama orang yang ada di hidup lo akan ngabur semua. Kita semua enak tau gak sih sama sifat lo, termasuk pangeran. Lihat aja lo udah pura-pura buta, pura-pura nangis. Pangeran tetap hindarkan dari lo. Denger ya. Lo gak ada urusannya sama apa yang gue lakuin. Jadi gak usah banyak cincong. I'm so sick of you. Tasya! Ih, Tasya! Tasya! Lagian Tasya nyebelin banget sih kalau ngomong tuh gak ada stopnya. Makanya, lo masih mau kan jadi sahabat gue, ya? Apa yang diomongin Tasya bener sih, Mel. Lo harus ubah sikap lo. Kalau lo nggak mau orang sekitar lo pergi dari lo. Ih, Fanya! Fanya! Fanya jangan tinggalin gue! Tau gue lagi butuh mereka. Kita ke bawah yuk, kita makan sama-sama di bawah. Iya. Lydia, saya tuh bersyukur banget ya kalau saya itu dikelilingi orang-orang yang baik. Kayak kamu, Pak Alex. Bu Nawang, saya minta sama Bu Nawang jangan bilang sama Pak Alex kalau Bu Nawang dan Putri tinggal di sini. Emangnya kenapa ya? Ya saya nggak enak aja kalau nanti Pak Alex nanya-nanya terus ke saya, dan saya nggak mau campur adukan urusan bisnis dan urusan pribadi saya. Iya sih, benar juga. Iya. Saya pastiin saya nggak akan kasih tahu Pak Alex kalau saya tinggal di sini. Terima kasih, Bu. Kenapa Alex terus-terusan hubungin aku ya? Bu Nawang ke ruang makan duluan aja. Saya ada panggilan dari kantor saya. Ya udah, saya ke bawah dulu ya. Iya. Jawab telepon aku, Lydia. Pak Raymond udah nekat untuk narik investasinya di beberapa proyek besar di perusahaanku. Sepertinya Alex lagi dalam masalah besar sama Pak Raymond. Itu pasti pangeran. Pak Raymond, silahkan duduk, Pak. Tidak usah. Saya di sini aja. Kedatangan saya di sini karena anak laki-laki Pak Alex sudah sangat keterlaluan. Begini Pak Raymond, sepertinya semua itu kita bisa bicarakan baik-baik. Kita cari solusi bersama. Mana tuh si muka playboy itu ya? Pasti udah kabur nih orang ini. Akhirnya, Papa sama Mel berhenti hubungin gue. Gue bisa tenang sebentar. Pemberitahuan. Dengan ini diberitahukan kepada Pangeran Alexander, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, demi kelangsungan perkuliahan, agar segera melunasi pembayaran uang kuliah semester genap selambat-lambatnya 1 minggu dari surat pemberitahuan dibuat. Apa? Biaya tagihan kuliah?
Baru pertama kali ini gue dapet email kayak gini. Ternyata papa serius sama omongannya. Gue harus nelfon Atta sama Gio. Halo Tak, lo sama Gio ketemu gue di taman deket gang rumahnya usus goreng. Ya udah gak usah banyak nanya, ntar gue jelasin ya. Oke. Mantap nih. Kamu mau makan juga nggak? Kalau mau nanti goreng sendiri tapi tahu sama tempenya. Gak usah Pak Regar, I'm full. Saya kenyang. Lagian saya kan nggak makan makanan kayak begitu. Belum tahu aja kamu ini tahunya mantap, tempenya digoreng agak-agak gosong, apalagi I forgot, lupa iris cabe sama tomat terus pakai kecap. Pasti rasanya pasti mau lagi. Iris cabe. Gue emang lapar sih. Udah gitu, tadi Pak Regar bilang tempe sama tahunya agak-agak gosong lagi. Kayak bikinan ibu. Ini, pakai ini nih. Pakai ini. What? Nah! Abis. Doyan juga kamu. Bukan saya makan Pak Regar. Tadi saya lihat makanannya hampir tumpah. Ya udah saya selamatin ini buat Pak Regar. Saya sisain kok. Aduh, sisain. Tinggal sepotong. Ya maaf Pak Regar. Bisa saya kan lapar. Daripada saya pingsan, ntar Pak Regar yang repot. Mendingan saya repot daripada begini. Udahlah. Gampang lah ntar goreng lagi tahunya. Ya udah Pak Regar. Makasih ya. Saya mau keluar dulu, ada urusan. Bye Pak Regar. Bye. Tetap dihabisin. Cit, lo kenapa sih? Kok cemberut gitu? Ada masalah? Gue kesel banget sama Atta, Put. Tapi gue nggak mungkin kan ceritain semua ini ke lo dan Rizky. Jadi Citra ada masalah sama Atta? Kalau lo lagi ada masalah, cerita-cerita kali. Gak usah anggap kita itu orang lain. Iya, Riz. Gue ngerti kok. Kasih ya. Mana mungkin gue ceritain soal Atta yang ember sama pangeran. Padahal gue udah minta ke Atta supaya rahasiain Putri yang tinggal di rumahnya Rizky. Malah dilaporin ke pangeran. Aduh, hobi banget sih tuh cowok ngundang masalah. Beneran kesiksa nih gue karena gak ada sahabat yang bisa gue curhatin tentang ini. Senyum-senyum kenapa? Emangnya ada yang lucu? Hah? Enggak. Enggak apa-apa kok. Den Rizky, maaf Den. Makanan sudah matang semua. Sudah tersedia di meja makan. Lebih baik Den Rizky dan teman-teman makan dulu. Oke, makasih Bi. Ya, permisi. Iya, Bi.
Ayo, kita makan bareng. Lo juga ya? Pas banget. Gue lagi lapar. Emang mendingan makan daripada emosi. Ya hitung-hitung buat menggantikan energi yang terpakai karena berantem. Maksud lo apa, Put? Emosi sama siapa? Enggak udah, ayo. Saya mohon Pak Remon, jangan tarik semua investasi Bapak di perusahaan saya, Pak. Saya janji, Pangeran akan kembali dekat sama Mel lagi. Pak Bos, kayaknya Pangeran udah nggak dari rumah deh. Kamarnya kosong. Jo, kamu berani-beraninya masuk nyelinap kamar anak saya. Saya yang suruh. Kamu berani-beraninya masuk nyelinap kamar anak saya. Saya yang suruh. Jawab pertanyaan saya. Apa benar Pangeran sudah tidak di rumah ini lagi? Memang betul, Pak. Tadi Pangeran dan saya bersih tegang. Dan dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Keputusan saya sudah tambah bulat. Saya akan tarik semua investasi saya ke perusahaan Pak Alex. Mulai hari ini, kita sudah tidak ada kerjasama lagi. Pak Remon, coba Pak Remon pertimbangkan sekali lagi. Jangan cabut investasi Bapak di perusahaan saya, Pak. Kesempatan itu akan ada lagi. Kalau Pangeran selalu menemani Mel. Simple. Oke. Tak, gue pengen nanya sama lo, tapi gue mohon kali ini lo jujur sama gue. Lo yakin gak ada yang lagi sembunyiin dari gue? Nggak apa-apa. Udah, nggak usah dibahas lah, nggak penting juga. Mendingan sekarang kita nyamperin Pangeran deh. Pada lu nuduh-nuduh gue terus. Kejam gak sih yang apa kita lakuin ke Mel, Tash? Selama ini kita udah tulus jadi sahabatnya Mel. Ngadepin semua hal annoying yang dia lakuin. Biarin aja ini jadi pelajaran buat dia supaya lebih ngehargain kita sebagai sahabatnya. Ya, itu juga kalau kita diakuin sebagai sahabatnya. Tapi siapa juga sih yang tahan ngadepin Mel selain kita? Mel juga gak punya temen selain kita. Iya juga, tapi Girls, please. Gue butuh banget lo berdua. Jangan tinggalin gue ya. Kalian berdua kan sahabat-sahabat terbaik gue. Ya. Gue turut prihatin, Ran. Sama apa yang udah menimpa lu sekarang. Gak apa-apa, Tak. Tapi gue gak mau kalau lo sama Gio jadi kena dampak dari ini semua.
Karena gue yakin kok. Pasti bokap gue udah ngancam kalian supaya nggak bantuin gue. Lagian nih ya, mau sampai kapan coba? Lu tuh diteken mulu sama bokap lu. Gue nggak habis pikir nih. Zaman sekarang masih ada aja bokap yang tega ngelakuin kayak gitu sama anaknya sendiri. Ya mau gimana lagi, Tak? Itulah bokap gue. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya mungkin emang bagi dia bisnis adalah segalanya. Bisnis itu adalah prioritas dalam hidup dia. Makanya gue gak kaget kalau dia rela ngelakuin apapun supaya bisnisnya tetap lancar. Bokap lo emang ngancam kita berdua tadi. Tapi gue sama Ata udah bikin keputusan. Kita bakal tetap bantuin lo. Gue berterima kasih banget sama kalian. Lo berdua emang sahabat gue. Tapi kalau kalian sampai bantuin gue, yang ada kalian keseret ke masalah ini dan gue nggak mau itu. Yang harus gue pikirin sekarang adalah gimana caranya gue bisa nyari uang. Ya, mau nggak mau, gue harus cari kerja. Lu tinggal ngomong aja, Ran. Kita berdua pasti bantu kok, oke? Thanks ya. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya ada sih satu cara di mana lo berdua bisa bantuin gue. Apa? Apaan tuh? Temuin gue sama usus goreng. Gue mau ketemu sama dia. Gue mau bilang sama dia kalau gue udah bebas dari Mel. Jadi dia nggak perlu jauh-jauhin gue lagi atau pura-pura nggak kenal sama gue. Karena gue udah bebas dari Mel. Dan gue bebas ketemu sama dia. Maksudnya lu bebas dari Mel gimana? Lu udah gak mau jagain dia lagi? Lu tega? Tunggu, Gio. Lo jangan salah paham dulu. Gue udah berusaha. Gue berusaha banget buat tanggung jawab sama Mel. 24 jam gue di samping dia. Tapi semakin gue diem, semakin gue nurut, kelakuan dia sama dia semakin mengada-ngada. Didinya makin seenaknya dan makin ngaco. Gue semakin ditekan. Dan lo berdua tahu kan, gue juga punya kehidupan. Gue aja gak punya waktu buat diri gue sendiri. Cuman karena gue 24 jam harus sibuk ngurusin Mel. Jadi ya, bukannya gue gak bertanggung jawab. Tapi gue udah gak kuat, Gi. Kalau gue ditekan begini terus, lama-kelamaan gue bisa depresi. Dan gue gak kuat. Gue ngerti, Koran. Perasaan lo sekarang kayak gimana. Lo yang sabar ya. Pokoknya apapun pilihan lo, kita berdua pasti dukung lo. Thanks ya. Kalau pangeran gak ada di sisi Mel, gue yakin Mel pasti hancur banget. Apalagi kondisinya sekarang lagi buta. Seandainya aja gue bisa gantiin pangeran buat jagain Mel. Jadi gimana nih? Dead Flowers kesayangan gue, sahabat-sahabat gue. Mau bantuin gue nggak? Ya bisa aja sih. Tapi yang jadi permasalahan sekarang kan si Putri ada di rumah si Rizky. Gimana coba?
gue mau nyemil nih. Gimana kalau kita beli cemilan? Yuk. Tenang aja, gue ada bawa nih sesuatu yang jelas enak dan manis buat lo. Nih. Nah, mending kita nyemil Roma Wafelo. Lo mau nggak, Ran? Ya mau lah, Tak. Ini mah pas banget, cemilan favorit gue. Kok lo tahu aja sih? Ya iyalah, lo kan sahabat gue. Ji, lo mau juga nggak Roma Wafelonya? Yang pasti enak nih. Masih aja lu tanya. Roma Wafelo Butter Caramel itu favorit gue banget. Wafelonya Putri kan. Yoi, nih. Wow, Roma Wafelo tuh perfecto banget ya. Rasanya enak, manisnya pas, dan aromanya wangi. Krimnya tebel, lumer, berlimpah. Saking banyaknya, jadi bisa kita geser. Kayak gini nih. Ini bukti bahwa Roma Wafelo krimnya tebel, nggak kosongan kayak wafer lain. Ya iyalah, namanya juga Roma Wafelo. Wafer pertama dan satu-satunya dengan cita rasa Italia. Kalau gue nih, gue sukanya yang ini. Wafelo Choco Italia. Wafelonya Pangeran. Emang ya, Wafelo itu the best banget. Nggak pernah ngecewain rasanya. Coklatnya itu tebel, lumer, dan berlimpah. Bener yang lo bilang, saking tebel coklatnya, lihat nih, wafernya bisa digeser. Ini tuh bukti kalau Wafelo itu nggak kosongan, nggak kering kayak yang lainnya. Ya iyalah, gue tuh paling tahu banget nih cemilan favorit kalian. Ya udah, kalau gitu mending kalian abisin tuh Roma Wafelonya. Lo nggak makan? Gua kan ada tadi udah makan banyak. Buat lu aja. Udah gak usah malu-malu gitu. Gue tahu banget kali favorit lu itu Roma Wafelo Butter Caramel juga kayak gue kan. Gak usah ngomong, Tak. Gue udah tahu kok nih. Tahu banget. Makan. Emang bener banget nih Roma Wafelo yang butter caramel ini. Aromanya juga wangi. Enak, gue suka banget yang ini. Tahu banget emang si Gio. Iyalah, Roma Wafelo. Ngomong-ngomong, kita jadi nggak sih ke rumah Rizky? Oh iya. Yuk. Jadi kan? Yaudah yuk, kita sambil makan Roma Wafelonya di mobil. Gimana? Oke. Yuk. Siap. Mel. Come here. Please jangan pernah tinggalin gue lagi. Kan kalian berdua doang sahabat gue. Gue gak udah punya siapa-siapa lagi. Iya. Gue minta maaf, gue tadi udah ninggalin lo ya. Gue juga minta maaf ya Mel, harusnya tuh kita semua tuh solid. Kan kalian berdua tahu, gue udah hancur banget. Pangeran ninggalin gue. I can't live without him, Kak. Ya udah stop crying ya, jangan nangis lagi. Pokoknya gue akan bantuin lo sekarang untuk cariin pangeran ya. Tapi gimana caranya cari pangeran? Gue udah hopeless banget. Ya gampang, udah coba telepon Atta sama Gio. Kali aja mereka bisa kasih lo informasi. Oh my god. Kok gue gak kepikiran telepon Gio ya? Bener juga sih. Sebenarnya gue cemburu sih kalau lo harus telepon Gio meskipun lo cuma nanyain soal pangeran. Karena gue tahu Mel, Gio itu sayang banget sama lo. Tapi gue yakin kalau lo dapetin dari Gio info soal pangeran, fokus lo pasti berubah ke pangeran, bukan ke Gio. Jadi gue nggak usah khawatir. Thank you ya, lo udah ngasih ide gue untuk telepon Gio. Sumpah smart banget. Gue gak kepikiran sama sekali. Jadi kita cuma mau nunggu di sini doang.
Ya bisa mau gimana lagi? Cuman ini kan cara yang paling aman. Lagiannya emang gue bisa minta tolong lo berdua kesana jemput usus goreng buat gue kesini, nggak mungkin kan? Tapi gue penasaran deh. Lo itu suka sama Putri, naksir atau gimana sih? Ya, maksud lo apa sih nanya kayak gitu? Lo sengaja mau nyindir gue, ya mau ngatain gue kemakan omongan gue sendiri, jilat ludah sendiri, ya. Ya iyalah, secara lu tuh kan gengsinya gede banget. Masih perlu gue jelasin emangnya? Lo berdua juga udah tahu pasti. Tumben Mel telepon gue. Ada apa ya? Gua keluar sebentar ya. Mau angkat telepon. Ngapain sih si Gio? Angkat telepon doang pakai keluar mobil. Jadi curiga gue. Ya udahlah, tak nggak penting. Yang penting sekarang kita fokus liatin usus goreng. Kalau dia keluar kabarin ya. Oke. Harus fokus ngeliat. Halo Mel. Kenapa? Gue lagi panik banget nih nyari pangeran. Maksudnya? Iya, pangeran gue teleponin berkali-kali nggak angkat. Gue WA nggak bales. Kayak dia sengaja ya mau jauhin gue. Gue sedih banget. Lu tenang dulu ya Mel, jangan nangis kayak gini. Lo bisa nggak bantuin cari pangeran? Gue udah nggak tahu lagi cari pangeran kayak gimana. Gue udah hopeless banget. Iya Mel, gue paham. Gue ngerti banget kok gimana perasaan lo. Tapi gue mohon lo tenang dulu ya. Sekarang lo sendiri. Enggak kok, gue nggak sendiri. Sekarang gue lagi sama Tasya sama Vanya. Mereka yang bantuin nyari nomor lo. Sedangkan gue nggak bisa lihat, gue buta. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kalau gue bilang pangeran ada di sini, pasti semua jadi kacau. Tapi kalau gue nggak bilang, gue nggak tega sama Mel. Lo mau kan bantuin gue, yo? Padahal kan gue nggak pernah salahin pangeran kalau buta ini kan karena dia. Bantuin gue ya, yo, please. Lo mau bantuin gue kan, yo? Gue yakin lo pasti tahu pangeran di mana. Oke. Thank you, yo. Bye Mel. Udah teleponannya. Dia ngomong apa aja? Pasti dia kasih tahu lo sesuatu kan? Boro-boro ngasih tahu sesuatu, nggak ngasih tahu sama sekali. What? Iya, dia tuh cuma ya nanyain gue basa-basi kayak gitu, kabar gue gimana, keadaan gue gimana. Ya emang dia pikir gue peduli apa? Supaya gue yakin banget, pasti dia diancam sama pangeran untuk nggak ngasih tahu gue pangeran di mana. Ya nggak sih? Ya Lord, gue kira lo udah nangis-nangis gitu ke Gio, dia bakal rasa kasihan gitu. Ternyata, oh well. Kayaknya keadaan udah bener-bener parah deh. Masa lo nangis-nangis ke Gio aja, itu gak ada efeknya sama dia gak simpatik sama lo. Berarti mereka tuh udah solid nyembunyiin keadaan pangeran. Sumpah I really hate this situation, tau gak? Udah bokap gue gak ada kabar, pangeran gak ada kabar, bokap gue gak ngabarin pangeran di mana, keadaannya gimana. Sumpah ya, gue kesel banget sampai pangeran balik ke cewek asongan. Gue aja, Pi. Bener-bener ya. Juara lo makannya. Seriusan lo belum makan? Gue udah makan sih, cuman gara-gara emosi. Jadi kayak berasa belum makan dari SD. Tante, makasih ya makanannya.
Enak banget. Loh, tante tuh malah seneng loh kamu gabung di sini. Rumah ini tuh jadi tambah seru dan tambah rame ada kamu. Oh iya, Citra jadi nggak enak nih. Udah makan banyak, udah selesai makan, tapi buru-buru mau pamit. Harusnya kan cuci piring dulu ya. Iya gimana sih lo? Harusnya kan lo cuci piring dulu, bersih-bersih, ngepel. Gimana sih? Ya enggak lah, sorry gue bercanda. Baper banget sih. Citra nggak apa-apa kok. Kalau kamu habis makan kamu mau pulang, tante nggak ada masalah kok. Tapi besok jangan lupa kesini lagi, mampir lagi ya. Di sini kan ada Putri. Sekarang kan Putri dan ibunya tinggal di sini, jadi kamu harus sering banget kesini. Iya Tante. Oh iya, Cit. Kedepannya bareng ya. Soalnya gue mau ke minimarket, ada yang mau gue beli. Biar gue aja yang nganterin. Nggak usah Ki, nggak apa-apa. Gue bisa jalan kok, sama Citra juga. Ya, tapi kan tetap aja. Gue takut lo kenapa-napa. Gue kan khawatir sama lo. Rizky, udah Putri kan mau sendiri, biarin aja lah. Parno amat sih kamu. Nggak bakal hilang juga Putri, akan balik lagi ke sini. Iya deh, tapi yang penting hati-hati ya. Iya Ki. Gimana ya kalau sebenarnya perasaan Putri itu nggak ke Rizky? Pasti Putri itu ngerasa terbebani. Karena kebaikan dan perhatian Rizky itu udah banyak banget. Aku harus cari kontrakan secepatnya nih. Supaya Putri nggak ngerasa makin bersalah ke Rizky. Tuh, bete nih. Gara-gara nungguin pangeran terus gue jadi lapar deh. Gue juga deh, jadi kepikiran pengen makan yang pedes-pedes gitu. Apa ya? Makanan Indonesia enak sih. Tapi apa ya? Gue tahu. Makan Indomie enak sih. Gue punya Indomie hype abis seblak hot gelatot dan Indomie hype abis ayam geprek. Rasa pedas Indonesianya hype abis, pasti kalian suka deh. Mau. Kalian mau varian yang apa? Varian kuahnya Indomie hype abis seblak hot gelatot atau varian gorengnya Indomie hype abis ayam geprek. Gue yang goreng aja deh. Indomie hype abis ayam geprek, Mel. Gue juga mau yang itu. Oke, kalau gitu. Kalau gue mau Indomie hype abis seblak hot gelatot karena gue lagi mau ada yang kuah-kuahnya gitu. Kalau gitu lo yang masak ya, Tas. Nih. Gue yang kena deh. Ya udah gue masakin ya biar cepet. Soalnya gue juga udah lapar banget. Wait. Oke. Ditunggu cepetan ya. Gak sabar banget. Tuh, Tasya lama banget sih, gue udah gak sabar deh. Lapar banget tau. Itu dia. Tara, Indomie hype abis sebelah hot gelatot dan Indomie hype abis ayam geprek udah jadi. Wah. Yuk. Kita makan sekarang yuk. Wah, emang ya, Indomie hype abis ayam geprek pedasnya nendang. Enak. Bener banget sih, udah gitu lengkap dengan topping kremesan yang gres. Suka banget gue. Oh ya guys, tahu nggak kalau Indomie hype abis seblak hot gelatot, rasa pedas kuah seblaknya hype abis, enak banget. Udah gitu, mie-nya lebar dan lengkap ada topping kerupuk. Yes. Wah, katanya enak tuh. Indomie hype abis seblak hot gelatot. Boleh dong Tas, kapan-kapan kita coba. Boleh banget tuh.
Iya dong, rekomendasi gue nggak pernah salah kan. Indomie hype abis seblak hot geletot dan Indomie hype abis ayam geprek, pedas Indonesianya hype abis. Enak banget. Emang pas banget rekomendasi lo Mel, rasanya enak banget. Suka banget nih gue. Absolutely. Let's go. Enak banget. Ran. Usus goreng tuh. Hah? Usus goreng tak? Bentar. Semangat banget, best friend kita satu ini. Lo tuh lagi galau ya? Nah, kok lo tahu sih? Jangan-jangan gara-gara gue makan banyak tadi ya? Ya karena emang setahu gue lo itu makannya nggak banyak. Tapi tadi keterlaluan lo banyak banget makannya. Lo emang paling tahu gue sih, Put. Ya nih, gue galau banget gara-gara... Kok lo senyum-senyum sih? Jangan bilang lo tahu kalau gue lagi sembunyi sesuatu. Emang lo sembunyiin apa? Usus goreng! Ngapain sih batu bata? Dari tadi bikin gue kesel mulu. Harusnya kan dia tahu di antara gue sama dia udah sepakat buat saling gak kenal lagi. Jalan lagi yuk, Ci. Tapi kan... Citra, nanti kalau misalnya Rizky ngeliat gimana? Ini kan masih dekat rumahnya Rizky. Ayo cepetan, ayo. Usus goreng! Usus goreng! Tunggu! Usus goreng! Itu kan mobilnya Atta. Perasaan gue nggak enak. Pasti pangeran ada di sini. Rizky, kamu mau kemana sayang? Aku mau keluar sebentar ya, Ma. Mau nyusulin Putri ya? Mama lihat kamu tambah nggak bisa pisah dari Putri walaupun sedetik. Bentar, Ma. Udah Pak Bos, ya sabar. Jangan stres gitu ah. Nanti Pak Bos cepet tua loh. Udah tenang aja, tenang. Segala sesuatunya itu pasti ada jalan keluarnya Pak Bos. Saya nggak tega, Jo. Melihat Mel menderita seperti ini. Mel cuman ingin pangeran selalu ada di sisinya, Jo. Tapi pangerannya malah begini, malah pergi seenaknya. Saya sudah push Pak Alek. Tapi Pak Alek nggak ada kepastian sama sekali. Apapun yang terjadi, Jo. Saya akan membuat bahagia anak saya, Jo. Anak saya satu-satunya. Yang paling saya sayang. Jadi nggak tega nih sama Pak Bos. Padahal saya sudah ajak Mel berobat ke luar negeri, tapi Mel nggak mau. Kalau menurut saya, cuman satu obatnya, Jo. Yaitu pangeran selalu ada di sisinya. Itu aja.
Keterlaluan, Pangeran. Keterlaluan. Aduh, jadi gemes sendiri ngadepin situasi kayak gini. Soalnya Non Mel itu nggak buta loh. Sayang, saya udah mati kutu di depan Non Mel. Jadi saya nggak bisa bilang yang sebenarnya ke Pak Bos. Jo. Iya Pak Bos. Kita ke tempat Bu Nawang ya. Saya mau curhat sama dia. Cuman dia yang bisa ngobatin perasaan saya. Ke kantor apa langsung ke rumahnya Pak Bos? Ke rumahnya aja, Jo. Oh, siapa Bos? Cepetan ya, Jo. Usus goreng, please, tunggu. Usus goreng, lo harus dengerin gue, please. Usus goreng, gue udah keluar dari rumah. Gue cuma mau bilang sama lo, kalau gue udah keluar dari rumah, gue mau keluar dari rumah. Karena gue mau buktiin ke semua orang, kalau gue udah gak takut lagi. Gue udah dengerin semua yang lo bilang ke gue, usus goreng. Gue udah gak takut. Gue gak bisa hidup ditekan gini terus sama semua orang. Ini saatnya gue buktiin kalau gue bisa kok hidup mandiri. Gue gak butuh semua fasilitas dari papa karena gue bisa hidup sendiri. Dan itu semua berkat omongan lo, usus goreng. Goreng. Usus goreng, tunggu. Gue udah coba ngelakuin ini semua buat lo. Please. Lo jangan ngehindar lagi dari gue. Gue gak kenal lo siapa. Jadi gue minta lo jangan gangguin gue. Apalagi ngalangin gue mau pergi. Usus goreng, gue minta maaf. Kalau emang gue bikin lo kecewa, gue minta maaf. Tapi gue akan ngerubah sikap gue. Gue akan coba berubah kalau itu bisa. Kalau lo masih nekat buat gangguin gue bakal teriak supaya semua orang denger kalau lo kurang ajar sama gue. Usus goreng bener-bener buktiin omongannya. Dia sama gue udah kayak orang yang gak saling kenal. Gue harus pegang pendirian gue karena gue gak mau nambahin masalah. Apalagi sampai ngelibatin ibu dan bikin ibu kecewa. Usus goreng. Usus goreng. Usus goreng.